بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله قاسم كل جبار عنيد وهازم كل شيطان مريد. ألا لعنة الله على الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu, para asatiz dan asatidzah yang Allah muliakan, bagaimana kabar hari ini kita semuanya? Kabar kantongnya gimana, Bapak Ibu? Kadang-kadang kalau dengan kabar ini mesti spesifik ya. Kalau ngomong apa kabar, semua serentak jawabnya Alhamdulillah. Karena sudah menjadi tabiat kita mengucapkan kalimat thayyibah ketika ditanya bagaimana kabarnya. Tapi ketika ditanya bagaimana kabar kantongnya, masih mikir-mikir. Apalagi ini sudah lepas dari awal bulan gitu ya. Bagi kita yang gajian sudah banyak dipakai untuk melunasi ini dan melunasi itu. Terutama kabar yang paling penting ditanya tidak hanya kabar kantong, tapi juga ditanya kabar keluarga kita seperti apa. Banyak keluarga muslim hari ini keluarganya belum tentu baik-baik saja. Padahal para ahli mengatakan kebahagiaan tertinggi dan penderitaan terdalam berasal dari keluarga. Di Amerika mereka menguji karyawan-karyawan itu optimal kerja di kantor. Ujinya lah bagaimana kondisi keluarganya, seberapa cintanya kepada pasangannya, seberapa dalam cintanya kepada anak-anaknya. Itu akan diwujudkan dengan optimalisasi kerja-kerja nyata di perusahaan-perusahaan. Ya, dan yang tak kalah penting juga Ibu bertanya tentang kabar apa? Bagaimana kabar hatimu? Apakah sedang baik-baik saja atau hati kita tidak sedang baik-baik saja? Ini ada hubungannya dengan judul ini, Bapak Ibu sekalian. Menyebut keajaiban. Karena ada di antara kita yang mengukur kebahagiaan itu dengan harta. Padahal betapa banyak orang-orang yang punya harta, hatinya kosong, zon. Ada yang mengukur kebahagiaan dengan jabatan, sampai di puncak jabatan tertinggi,
yang dia temukan hanya perasaan nistapa, kosong. Ya, gitu. Boleh jadi Bapak Ibu, ketika seorang terkesan diberikan oleh Allah rezeki yang banyak, seperti rezeki harta, rezeki jabatan tertentu, ternyata boleh jadi itu rezeki yang Allah berikan sebagaimana Allah berikan kepada seluruh umat manusia. Baik dia beriman ataupun dia kufar, dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap berikan rezeki. Tapi tidak diberikan fadl, yaitu keutamaan atau karunia-karunia yang Allah pilih langsung. Karena itu janganlah di antara kita mengukur kebahagiaan itu berdasarkan harta atau jabatan. Karena boleh jadi harta dan jabatan malah melenakan kita sebagai hamba Allah, membuat kita semakin jauh hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Betul Bapak Ibu? Betul apa betul? Izinkan saya Dr. Rahmanus, biasa dipanggil dengan Dr. Rahman, menyampaikan inspirasi hari ini, bukan sekedar ilmu. Karena kalau ilmu Bapak Ibu lebih paham, ya, lebih banyak ilmunya daripada saya. Dan saya minta maaf Bapak Ibu, karena saya pakai nama dari orang tua saya, sampai konsulen saya, dokter spesialis penyakit dalam kardiovaskular, pernah melakukan keselamatan saya. Beliau bertanya, kamu itu agamanya apa? Kenapa ujung namanya ada usnya? Seperti nama Kaisar Romawi ada Juliusnya, gitu ya? Karena memang ayah saya namanya Julius, Julius Cahyadi. Jadi orang Minang, ya, suku Minang yang tinggal di Prabu Muli sekarang. Orang Minang kan kalau kasih nama itu aneh-aneh, Pak Ibu. Ya, makanya saya dikasih nama kelahiran Ramadan. Kenapa ditambah us? Ramadan. Dulu saya sempat malu juga pakai nama ini. Tapi kesini nggak apa-apa. Makanya sering menggunakan nama pena Dr. Rama, yang artinya kupu-kupu. Rama itu artinya kupu-kupu. Ada keajaiban dari kupu-kupu, Bapak Ibu. Kupu-kupu itu kan terlihat indah. Tapi sebelum jadi kupu-kupu, kupu-kupu itu berasal dari kepompong. Ngelihatnya aja kita nggak suka, gitu ya. Nah, kepompong itu filosofinya adalah sesuatu yang sedang memiliki waktu tertentu untuk mempersiapkan diri jadi mulia, gitu ya. Tapi sebelum jadi kupu-kupu, sebelum jadi kepompong, maka sebelumnya ulat bulu. Nah, ini filosofinya ulat bulu ini. Kalau nempel di kulit kita, itu kita akan merasa gatal-gatal. Seringkali kita berada di komunitas tertentu, malah membuat orang gatal-gatal dengan kehadiran kita. Begitu ya, Bapak Ibu ya, nggak nyaman. Ada di grup WA, mundur ya, keluar dari grup. Kenapa? Dia nggak ada orang, dia pun juga ikut gatal. Karena itu, kalau kita ingin menjadi orang yang disenangi karena keindahannya, maka kita perlu bertransformasi menjadi kepompong, lalu kemudian siap menjadi kupu-kupu yang indah. Dalam hidup kita, ini bagian dari keajaiban yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana cara menyebut keajaiban itu? Yang pertama, boleh jadi cara kita menyebut keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan cara memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur. Bagaimana ayatnya? Kita sudah tahu sama-sama ya. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas segala nikmatku, kata Allah, maka aku akan tambahkan kepadamu. Ciri orang bersyukur seperti apa, Bapak Ibu? Sedang jamaah subuh yang Allah muliakan. Ciri orang bersyukur itu apa-apa membuat biasa yang tersembunyi. Itu ciri orang yang banyak syukurnya. Tidak ada satupun kejadian membuat dia susah, melainkan membuat dia selalu mensyukuri hal yang Allah timpakan atau Allah anugerahkan kepadanya. Baik sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang tidak menyenangkan.
baik sesuatu yang indah ataupun sesuatu yang tidak indah, baik sesuatu yang membuat dia sejuk atau membuat sesuatu dia terluka, semua itu pasti dia syukuri. Ciri orang yang bersyukur itu adalah orang yang berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi mengajarkan kita, kalau mendapatkan situasi kita itu dalam kondisi menyenangkan, maka ucapkanlah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka ucapkanlah alhamdulillah ala kulli hal. Semuanya disyukuri. Baik itu sehat, syukuri. Atau sakit, syukuri. Baik itu dalam kondisi lapang, syukuri. Atau dalam kondisi sempit, juga syukuri. Karena di antara keduanya itu semuanya baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu Bapak Ibu paham ya dengan konsep syukur ini. Tapi dalam praktik hari-harinya kita menganggap kita telah bersyukur, tapi kita sering tersenyum, jarang tersenyum. Padahal senyum itu mengundang keajaiban, Pak Ibu. Di antara keajaiban orang tersenyum itu, pertama, nggak gampang mencret. Yang kedua, anti kematian saat COVID, Pak Ibu. Yang ketiga, senyum itu keajaibannya apa? Nggak kena kanker. Pernah dengar nggak kalimat, Ustaz, kalau senyum-senyum terus, senyum-senyum sendiri nanti dibilang gila. Betul ya? Coba perhatikan. Orang gila itu makan di tong sampah, nggak pernah sakit perut. Betul ya? Karena sering senyum. Di zaman COVID, Bapak Ibu, banyak dokter meninggal karena jarang senyum. Banyak ibu rumah tangga meninggal karena jarang ada suka marah-marah. Ya? Tapi ketika orang gila banyak senyum, kita nggak pernah dengar orang gila yang meninggal saat COVID. Betul? Bahkan kita nggak pernah dengar ada orang gila kena COVID. Karena apa? Boleh jadi karena sering senyum. Dan tidak ada satu penelitian pun, bahkan tidak ada jurnal pun yang menuliskan orang yang gangguan jiwa meninggal bahkan terkena kanker. Boleh jadi karena sering senyum. Nah, kita ini kok nemu gila dulu, Bapak Ibu, baru biasa senyum. Padahal tiap hari itu kalau kita mau menyebut keajaiban dari Allah, maka setiap hari itu adalah keajaibannya jika kita mau bersyukur. Bangun tidur itu ternyata keajaiban. Ya, karena sebelumnya kita Allah wafatkan, meninggal dalam kondisi tidur. Tapi pagi harinya kita masih disempatkan oleh Allah untuk bangun, bukan karena kita udah baik, tapi Allah masih berikan kita kesempatan yang banyak agar kita banyak beramal soleh untuknya. Maka ini sebuah keajaiban. Kita sadar diri banyak dosa, Bapak Ibu ya. Makanya kehidupan ini cara kita menembus dosa dengan amal-amal terbaik kita kepada Allah SWT. Setuju apa setuju? Setuju ya? Karena itu ucapkanlah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama sambil tersenyum, Bapak Ibu. Terima kasih ya Allah yang telah menghidupkan aku dari kematian. Betul kan? Maka tersenyumlah. Para peneliti, kalau kamu mau sehat, panjang usianya, maka senyumnya setiap hari minimal 20 detik dikali 20 kebaikan. Artinya 400 detik, Pak. Insya Allah dengan senyum itu anti stroke. Ya, sehat berkepanjangan. Bahkan banyak senyum, kata peneliti, bisa membantu jalannya diet harian kita. Orang banyak senyum, kurang nafsu makannya. Tapi kalau jarang senyum, pengen makan terus.
jadi banyak makan ya, karena di antara penyakit orang stres itu menutupi stresnya dengan numpukin gula, betul ya, makan yang banyak. Yang kedua Bapak Ibu, ketika kita masuk ke kamar mandi, buang air kecil, buang air besar, ajaibnya adalah kita tidak hanya membuang sampah tubuh, tetapi sesungguhnya Allah sedang beri kesempatan buat kita menghapus banyak dosa-dosa dengan buang air kecil, dengan buang air besar. Ditambah lagi kita sempatkan berwudu sebelum kita keluar dari kamar mandi, lalu kaki kanan kita keluar dari toilet dan ucapkanlah ghufranaka, ampunan alhamdulillahilladzi adhaba 'anil 'adab wa 'afani. Ya, sambil tersenyum. Lega kan? Udah buang air kecil, buang air besar. Kalau kita suka nahan pipis supaya kita berpotensi kena penyakit ISK, infeksi saluran kemih. Ini banyak ibu-ibu yang kena ISK, ya, ketika di kantor karena risih, sering-sering kamar kecil, khawatir najis nempel di pakaian, jadi tahan kencingnya. Nanti baru di rumah, ketika pulang baru buang air kecil. Padahal instruksi Allah untuk membuang sampah, gitu ya, membuang racun-racun tubuh, karena itu juga bagian dari cara Allah mengampuni banyak dosa-dosa kita. Gimana? Allah Maha Baik, Bapak Ibu. Sangat baik. Belum lagi ketika kita melihat wajah di cermin, tersenyumlah Bapak Ibu dan ucapkan, wah makasih Allah, wajahku masih berbentuk. Alhamdulillahilladzi Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khulqi. Terima kasih ya Allah yang sudah memperbagus tubuhku rupa ini, karena itu hamba mohon kepadamu juga perbagus akhlakku. Gitu ya. Jadi begitu banyak kesempatan-kesempatan kita mengundang rezeki, karena dengan kita bersyukur Pak Ibu, Allah akan limpahkan banyak rezeki berupa keajaiban-keajaiban Allah untuk kita. Karena rumus ditambahin adalah bersyukur. Ya, ini konsepnya Pak Ibu. Kalau pengen ditambahi rezekinya, ditambahi ketaatannya, maka syukurnya sudah ada. Termasuk kalau pengen ditambahi rezeki kebahagiaan rumah tangganya, maka syukuri pasangannya. Betul ya? Jika ingin ditambahi keturunannya, maka syukuri anak-anak yang lahir dari rahim pasangannya. Betul ya? Ini konsepnya. Sudahkah kita bersyukur pagi hari ini Bapak Ibu? Dengan memperbanyak kalimat alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sayangnya Bapak Ibu, ketika kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, hati kita biasa aja. Jangan-jangan kalimat thayyibah yang kita bacakan hari ini belum sampai mendatangkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih sering sedih di rumah, masih sering marah di rumah, masih sering kesal di rumah, masih sering jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih sering sakit-sakitan, betul nggak? Kenapa? Karena ketika hati kita mengucapkan nama Allah, hati kita belum berdampak. Ya, padahal Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh orang-orang yang yakin itu kalau asmanya Allah itu disebutkan kepada kita atau kita sedang menyebut-nyebut nama Allah, maka hatinya berdampak. Apa itu? Bergetar. Tapi hari ini kita sering menyebut nama Allah, tapi hati kita belum bergetar. Tidak ada dampak yang signifikan di hati kita ketika kita menyebut nama Allah. Beda kalau nama suami ibuku yang disebut-sebut, tadi aku lihat suamiku sedang bonceng perempuan lain, itu bergetar.
Betul apa betul? Disebut nama musuh kita, yang waktu arisan nama dia pula yang keluar, harusnya aku, gitu ya. Benar. Tapi beda ketika asma Allah disebutkan, hati kita tidak bergetar. Kenapa Bapak Ibu? Para ulama menyebutkan, kebanyakan kita mudah menyebut-nyebut namanya, ngobrol tentangnya, ngomong tentangnya, tapi sedikit di antara kita yang ngomong dengannya. Kita paling mudah menyebut namanya, tapi jarang berkomunikasi dengan Allah. Ketika public speaker mengucapkan kalimat innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastaghfiruh, itu seorang praktisi public speaking pintar banget, cantik banget mengucapkan kalimat yang mengawali khutbahnya itu, tapi tidak menghadirkan rasa-rasa di hatinya kepada Allah. Padahal ketika mengucapkan kalimat itu, dia sebenarnya seharusnya sedang ngobrol dengan aku memujimu ya Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastaghfiruh. Seraya aku memohon perlindunganmu, seraya aku memohon hidayahmu. Ya kan? Kita kalau ngomong tentang Allah paling gampang, tapi cara kita dalam setiap waktu ngobrol dengan Allah, merasa setiap kita ngomong itu sedang ditatap oleh Allah, sedang didengar oleh Allah. Bagaimana banyak sekali kepintaran kita bicara, padahal banyak bicara itu banyak salah, gitu ya. Apalagi kita menyampaikan firman-firmannya bukan berdasarkan rasa takut kita kepada Allah, tapi boleh jadi karena kesombongan, pintar merajut kalimat-kalimat tentang Allah, tapi tidak sampai di sini. Padahal al-iman tasdiqu bil qalbi, dibenarkan di hati, wa qalbi bil lisan, ya, diucapkan dengan lisan, buat amal bil arkan, lalu dilakukan dengan amal-amal tubuh di sini. Ini yang jarang sekali Pak Ibu, sehingga kita udah sering ucapkan alhamdulillah, tapi kok nggak tambah-tambah nikmatnya, sakit kok nggak sembuh-sembuh, harta kok nggak makin banyak, konflik keluarga kok nggak selesai-selesai, gitu ya. Boleh jadi karena belum sampai di alam rasa kita dalam kondisi hati yang melangsang. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling, barang siapa yang lalai hatinya dalam mengingat Allah, maka Allah jadikan hidupnya sempit, dada terhimpit, rezeki terjepit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kalau Allah bangkitkan dalam kondisi buta. Jangan-jangan seperti ini kondisi kita Bapak Ibu ya. Kita sholat 5 waktu, kita jaga, sholat tahajud, bangun malam, sering bersedekah, tapi mendengar nama Allah disebutkan, hati kita biasa aja. Kalau sholatnya berjamaah, terkesan khusyuk, tapi ketika bangun tahajud, pengen cepat-cepat selesai. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan-jangan ibadah kita masih memberhalakan manusia, pengen dilihat oleh manusia, bukan pengen ditatap oleh Allah dengan rasa cinta. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika ayat-ayat Allah dibacakan, mestinya bertambah-tambah rindu kepada Allah, tapi malah kebanyakan dari kita ketika dalam majelis mendengarkan ayat Quran malah pengen cepat-cepat pulang ke rumah, gitu ya. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mestinya bertambah kangennya kepada Allah, ini malah tidak mendapatkan rasanya. Jadi Bapak Ibu, makanya di awal saya bertanya bagaimana kabar hatinya. Jangan-jangan hati kita sedang lalai, hati kita sedang kosong.
Kita sholat bukan karena rasa kangennya kepada Allah, tapi sholat hanya karena menuntut kewajiban. Kita sudah terbiasa sejak kecil dididik oleh orang tua hanya sebagai habit, kebiasaan saja. Kalau waktu azan kita datang, ketika waktu azan kita sholat, Bapak Ibu ya. Tapi bukan karena rindunya kepada Allah. Tapi saya yakin Bapak Ibu yang menjaga subuh di masjid ini semuanya punya hati yang rindu, pengen ketemu sama Allah. Ciri Bapak Ibu, yang dia itu bahagia walaupun hartanya gak banyak. Ciri Bapak Ibu, orang yang dia itu disibukkan dengan sesuatu tapi tidak pernah dia lupa dengan Allah. Ciri orang yang kalau berdua-dua dengan Allah itu sesuatu yang dia dapatkan. Kenapa? Hatinya mendapatkan keajaiban berupa tumanina, ketenangan. Ya kan? Ada syairnya Bapak Ibu, hati senang walaupun tak punya uang. Kenapa? Ketika Allah mengurangi jatah rezeki harta kepadanya, bahkan boleh jadi dirampas oleh manusia sehingga dia berkekurangan atau dikhianati sehingga hartanya diambil orang, dia pun tetap merasa tenang. Kenapa? Karena Tuhannya bukan harta. Sebagaimana Ayub alaihissalam ketika diuji oleh Allah, ketika anak yang jumlahnya 11 orang meninggal di depan mata karena syaitan menghancurkan rumah Nabi Ayub yang bertingkat-tingkat itu, ternyata tidak membuat Nabi Ayub melangsang. Apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Sehingga para malaikat bertanya-tanya, kenapa engkau tidak meminta agar kami kembalikan putra putrimu yang wafat? Apa jawaban dari Nabi Ayub Bapak Ibu? Pemiliknya sudah mengambilnya. Aku bersyukur karena hisabku kelak semakin ringan. Begitu juga ketika harta bisnisnya dihancurkan, dibuat miskin. Di saat itu pun beliau mengatakan Alhamdulillah. Sehingga malaikat bertanya-tanya, minta kepada Allah. Kenapa kau nggak minta? Kalau kau minta bisnismu dikembalikan, maka kami akan kembalikan. Apa jawab Ayub? Aku bersyukur karena pemiliknya sudah mengambilnya, sehingga hisabku kelak semakin ringan. Apapun ujian, termasuk sakit yang diderita olehnya, tidak ada satu pun yang membuat dia panik. Kita baru sakit sedikit aja, pengen cepat-cepat sembuh. Makanya ketika malaikat menantang beliau untuk berdoa kepada Allah, beliau berdoa, Anni massaniyadurru wa anta arhamur rahim. Ternyata dia cuma pengen diperhatiin sama Allah. Ya Allah, kau lihat aku dalam kepayahan kan, sedangkan aku punya engkau yang sangat sayang kepadaku melampaui para penyayang. Nggak ada kalimat minta, yang ada kalimat pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tuh kalau apa-apa pengennya ditatap besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka salah satu keajaiban Bapak Ibu, ketika Allah Subhanahu Wa Taala tahu benar kesusahan kita, banyak masalahnya, tahu benar sakit kita kadang-kadang lama sembuhnya. Bahkan ada di antara kita yang kena kanker tapi nggak bilang kemana-mana, kanker payudara, kanker serviks, kanker lambung, kanker usus dan lain sebagainya. Ya, Allah Maha tahu. Lalu Allah ingin menolong kita. Ya, dengan cara apa? Wasta'inu sabri was-salah. Wahai hamba, aku tahu kau banyak masalah. Udah kemana-mana cari solusinya ketemu. Udah sini, pulang minta tolong kepadaku dengan sabar dan salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Sungguh mendapatkan pertolongan Allah melalui sabar dan salah itu enggak gampang. Pada ungkapan sabar itu masih ada batasan. Artinya untuk mempraktekkan sabar itu nggak gampang. Masih aja
ada penolakan dari diri kita. Padahal kita katanya pengen masuk surga, Bapak Ibu ya. Emang masuk surga gampang jalannya? Enggak. Jangan-jangan Bapak Ibu, masalah yang kita hadapi hari ini hanya jawaban doa yang kita panjatkan kepada Allah. Mintanya apa ya Allah? Mudahkan aku masuk surga. Ya kan? Ternyata jawaban apa? Amhasi betul antadkhulul jannah. Apa kamu kira masuk surga mudah? Ya. Sedangkan kamu belum diuji lagi seperti ujian orang-orang terdahulu. Makanya hari ini Bapak Ibu, siapa yang minta surga, maka dia mengundang konsekuensinya ujian-ujian yang ringan. Siapa di sini yang ketika pernikahan mintanya didoakan sakinah, maka siap-siap badai datang. Kau tetap menang atau tidak? Yang mintanya mawaddah, maka ujiannya orang ketiga. Yang mintanya warahmah, maka ujiannya adalah fawaidah. Dibuka semua ayat-ayat kita kepada pasangan. Kira-kira masih sayang? Masih suka kan? Atau ayat pasangan kita kekurangan-kekurangan dibuka oleh Allah, ditambahkan kamu masih cinta gak sama dia? Itu ujian yang baik. Makanya kalau kita berdoa, ya rasa-rasa indah kita mampu kira-kira. Makanya profesi terbaik itu Pak IOA, employee of Allah, jadi hamba Allah. Apa ciri hamba Allah? Cirinya adalah ya, pertama dia merasa bodoh. Karena kalau kita udah merasa pintar Pak, bibit kesombongan itu akan mudah. Makanya banyak orang kan mintanya ketika dia itu diuji, ya Allah tolong kuatkan aku. Kira-kira ujiannya makin ringan atau makin berat? Makin berat, karena dia minta dikuatin. Supaya otot kuat, maka kita perlu latihan beban, ya kan? Makanya seorang hamba itu nggak minta dikuatin doanya Pak, tapi apa? Tolong bantu hamba. Betul ya? Mudahkan urusan hamba. Artinya apa? Udah dia merasa bodoh sehingga akan datangkan keajaiban dari Allah. Wa yu'allimukumullah. Allah akan ajarkan ilmu. Makanya jangan pernah sombong Bapak Ibu. Ya, kalau kita punya harta, punya ilmu, jangan pernah sombong. Karena bilang ini Allah hamba ini bodoh, tolong ajarkan ilmunya. Wa yu'allimukumullah. Allah akan ajarkan ilmunya. Jangan pernah merasa kuat, jangan pernah minta jadi kuat. Tapi apa yang kita minta? Apa yang kita minta? Allahumma yassir wa la tu'assir. Mudahkan ya Allah, jangan persulit. Itu doa hamba, karena dia itu adalah diri yang lemah, butuh ditolong oleh Allah. Inilah kebenaran kalimat la haula wa la quwwata illa billah. Makanya Bapak Ibu, ketika Allah takdirkan kita sakit, Allah takdirkan kita susah, semua itu untuk menyadarkan diri kita tentang alamnya. Dan Allah itu menunggu permintaan kita. Tolong hamba ya Allah. Ini bagian dari mengundang keajaiban Allah. Nah Bapak Ibu, kalau kita dalam kondisi bermasalah hidup, sesungguhnya itu surat undangan Allah untuk kita semakin dekat kepadanya. Berarti masalah itu juga bagian dari keajaiban. Walaupun susah, jangan susahnya di hati. Hati kita jangan pernah merasa susah, tapi jadikan ini sebagai aha moment. Aha, kayaknya Allah sedang ingin dekat sama ini. Jangan. Makanya Allah berfirman, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu dekat sama orang-orang yang sabar. Jangan-jangan Bapak Ibu, Allah sedang melatih kita untuk sabar di kala sakit. Allah pengen mengajarkan kita untuk sabar di kala kita susah atau dalam kesulitan, karena Allah pengen lebih dekat kepada kita. Setuju Bapak Ibu? Baru rasa itu hadir ketika kita sudah merasa terjepit, betul ya, dengan masalah-masalah hidupnya. Nah, Bapak Ibu, Allah pengen nolong kita dengan 3 cara. Kita udah terlalu jauh mainnya, betul ya? Udah terlalu jauh
lupa pulang, lalu Allah menolong kita dengan mempercepat kepulangan kita ke rumahnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai hambaku yang jiwanya tidak tenang, pulang yuk. Kan udah main terus, tentu udah senang gitu ya, udah tenang, udah dapat apa yang kamu inginkan, ya pulang. Berarti apa nama pertolongan Bapak Ibu? Ke rumah. Allah mengundang kita untuk pulang kampung akhirat. Bapak Ibu udah siap? Ternyata dalam hadis Bapak Ibu, setiap orang yang meninggal semuanya itu nyesal. Yang banyak amalnya nyesal karena masih kurang amalnya, pengen amal lagi. Betul ya? Yang buruk ketika di dunia lebih nyesal lagi. Kenapa nggak pernah gunakan waktu-waktu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tapi Bapak Ibu, siap gak siap harus siap menyambut panggilannya. Nah, Bapak Ibu, ya, udah gak lama lagi. Wa mata tidak semua datang sibuk oleh. Nggak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang terjadi besok hari kan? Wa mata tidak supi hanya di tanah. Nggak ada satu jiwa pun yang tahu seperti apa, di mana kondisinya yang meninggal. Karena itu, kalau Allah udah panggil kita, Bapak Ibu, persiapkan diri kita menjemput keajaiban, yaitu kematian. Yang kedua Bapak Ibu, kalau Allah pengen dekat sama kita karena Allah pengen dekat dan rindu dengan kita, Allah menolong kita dengan sabar dan sholat. Ya, makanya kita harus lihat ketika azan berkumandang, saat itu Allah pengen menolong kita keluar dari masalah. Kita nggak boleh lalai dari waktu-waktu sholat. Ada panggilan ketika Pak, Bu, apa itu? Janganlah Allah wafatkan aku dulu ya, sebelum engkau memanggilku dengan panggilan ketiga. Apa itu Bapak Ibu? Panggilan umroh dan haji. Bapak Ibu yakin saya udah banyak yang pergi haji dan pergi umroh ya. Tapi kalau cuma sekali hajinya Pak nggak cukup. Kalau cuma sekali pergi umrohnya nggak cukup. Kenapa Bapak Ibu? Nih, Allah pengen ngajak kita menjadi tamunya Allah supaya apa? Kata Nabi SAW, di antara haji dengan haji, di antara umroh dengan umroh berikutnya, Allah pengen menghapuskan dosa di antara kedua. Gitu ya? Makanya kalau pengen ngelondri dosa Bapak Ibu, supaya pulang nanti kita dalam kondisi bersih, yang paling bagus adalah berangkat haji dan umroh. Bahkan sering-sering ada haji dan umroh. Tapi Ustaz, bukankah haji umroh itu bagi yang mampu? Ya, semua muslim itu pasti mampu berangkat umroh kalau Allah mampukan. Betul apa betul? Hari ini kita terjebak dengan kata jika mampu. Padahal mampu itu para ulama mengatakan mengupayakan seoptimal mungkin kemampuan kita sampai ke puncak ibadah tertinggi. Apa puncak ibadah tertinggi Pak Ibu? Umroh dan haji. Karena umroh dan haji itu butuh tenaga ekstra, butuh sedekah yang besar kepada Allah, menginvestasikan harta kita untuk pergi ke sana. Kita untuk beli HP, ada uang. Untuk sekolah anak tinggi-tinggi, ada uang. Untuk belanja rumah sampai bertingkat, ada rumahnya. Tapi kalau untuk berangkat umroh dan haji, tunda dengan alasan jika mampu. Betul ya? Padahal keutamaan Allah pengen nolong kita. Allah itu mengundang keajaiban untuk kita berangkat umroh dan haji karena Allah pengen mengampunkan dosa-dosa kita, melalui dosa kita dengan kita berangkat umroh dan haji. Dan yang kedua Bapak Ibu pasti kenal hadis tentang tidak ada amal yang membuat kita masuk dalam surga kecuali karena rahmatnya. Ternyata orang-orang yang diundang dari tamunya untuk berangkat haji dan umroh
Allah sediakan tiket surga berupa 120 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah bagi-bagi tiket itu? Ketika seorang hamba Allah bertawaf 7 kali, Allah anugerahkan 60 rahmat Allah. Ketika selesai tawaf seorang hamba Allah, lalu dia sujud, sholat sunnah ataupun sholat fardu berhadapan dengan Baitullah, maka Allah anugerahkan 40 rahmatnya. Ketika seorang mukmin, seorang hamba Allah boleh jadi nggak sanggup lagi karena nggak biasa ibadah sebagaimana ibadah di tanah suci, nggak pernah latihan yang kuat sehingga terpaksa sholatnya itu di hotel, gitu ya. Tapi hotelnya view Ka'bah, buka jendela langsung bisa melihat Ka'bah. Ketika dia menghadap Ka'bah, Allah munculkan 20 rahmat hanya karena memandang Baitullah, karena cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. 120 rahmat Allah. Berarti boleh jadi ketika Allah mengundang kita menjadi tamu Allah, lalu kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, aku sambut panggilan, Allah sedang mempersiapkan kita cara mudah masuk surga. Ditambah lagi, tidak itu aja. Ternyata ketika kita bisa berangkat ibadah ke tanah suci, Bapak Ibu, Allah sedang membagi-bagi, mengkapling-kapling pahala yang luar biasa, Bapak Ibu. Bayangkan sholat di Masjid Nabi, ya, kita akan diberikan keutamaan 1000 kali lebih baik daripada sholat di masjid ini. 1000. Bayangkan dan rasakan jika kita sholatnya di Masjidil Haram, maka keutamaan sholat di sana 100.000 kali lebih utama dibandingkan sholat di Masjid Al-Hidayah Mesara Agung. Kira-kira sebanyak apa 100.000 kali utama ini, Bapak Ibu? Kalau kita menginvestasikan dalam bilangan tahun, Bapak Ibu, sekali kita sholat zuhur atau sholat asar di Masjidil Haram, seakan-akan kita melaksanakan sholat itu di Al-Hidayah ini selama 203 tahun lamanya. Maka kita nggak akan pernah rugi kalau kita bisa berangkat umroh dan haji, menyempatkan berlama-lama khusyuk sholat di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi, maka keistimewaannya seakan-akan umur kita terlalu panjang, Bapak Ibu. 273 tahun, bahkan kalau 1 hari 5 waktu kita sholat fardu, seakan-akan kita punya jatah usia beribadah selama 1365 tahun. 1 hari di Masjidil Haram, kita seakan-akan punya usia ketaatan 1365 tahun. Gimana Bapak Ibu? Jadinya nunggu mampu dulu atau minta Allah mampukan untuk ke tanah suci. Karena ke tanah suci itu, Pak, banyak orang bilang nggak punya uang, seakan-akan uang itu berhalanya yang bisa membuat dia sampai ke sana. Padahal begitu banyak orang-orang kaya yang nggak Allah berangkatkan ke tanah suci. Bahkan ada yang sudah beli tiketnya, ternyata dapat travel yang nggak aman, ya, sehingga nggak bisa berangkat. Bahkan ada yang udah berangkat kemarin, Pak, waktu bulan Agustus saya berangkat ke sana. Ada jamaah dari kota lain sampai ke tanah suci di hotel, Pak Ibu. Tiba-tiba dapat berita anak SD-nya meninggal dunia. Dia langsung pamitan dengan teman-temannya, minta travel yang beli tiket untuk pulang lagi. Nggak sempat umroh. Ternyata untuk bisa ke tanah suci itu undangan mesra dari Allah. Ya, kalau Allah undang kita, Allah cukup bilang apa? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Ya, urusan itu semua di tangan Allah. Kalau Allah berkehendak, cukup Allah bilang kun, maka jadi. Betul Bapak Ibu ya?
udah istimewa seperti ini untuk berangkat pergi umroh dan haji, maka di sana pun tidak hanya waktu terbaik dalam berdoa, Allah juga sediakan tempat-tempat terbaiknya dalam pengabulan doa. Satu saja misalkan di Mu'tazam, Bapak Ibu, Nabi menceritakan barang siapa yang menempel pipinya, dadanya di Mu'tazam, lalu berdoa kepada Allah, Allah malu kalau tidak mengabulkan doanya. Makanya kenapa kita baiknya sering-sering ke tanah suci, Bapak Ibu? Kita tidak hanya mendapatkan waktu terbaik, mungkin ada yang mau umroh di paket Lailatul Qadar gitu ya, tapi kita juga dikasih oleh Allah di Baitullah itu tempat-tempat ijabah. Bahkan Bapak Ibu, kita diberi kesempatan untuk bisa duduk di salah satu taman surga, di mana taman surga itu udah pasti ada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat sunat 2 rakaat, zikir di sana. Kemungkinan besar telah dibangkitkan di taman Firdaus, di taman surga, bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diberikan keistimewaan sampai di sana kita bisa berziarah ke makam Nabi SAW. Inilah kesempatan Bapak Ibu yang berziarah ke makam Rasulullah, seakan-akan dia berziarah kepada aku, kata Nabi. Saat ini. Jadi kita yang belum pernah ketemu Nabi SAW, yang memang jauh jarak usia kita atau datangnya kita ke dunia, kita masih diistimewakan jika kita mau mengunjungi makam Nabi, seakan-akan kita berziarah pada saat masih Allah. Fabi ayyi ala ilahdikuma. Jadi jika kita sudah bisa menapakkan kaki ke Baitullah, inilah keajaiban yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Nabi SAW, investasi yang kau keluarkan untuk beribadah haji dan umroh akan Allah kembalikan untuk kepadanya. Allah akan menghapus kefakiran bagi mereka yang beribadah haji ataupun umroh. Jadi mindset dulu haji atau umroh untuk orang kaya ternyata keliru. Berangkatlah haji, berangkatlah umroh, kamu akan Allah kaya. Jadi jangan dulu kaya Pak, harus kelihatan suci kan? Tapi jemput keajaiban kaya itu dengan sering-sering ke tanah suci. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira itu Bapak Ibu udah lewat waktu ini. Ya Allah, ya belum 45 menit pas. Alhamdulillah. Kalau lewat saya sudah sulit Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kalau sudah sulit berarti menghambat keajaiban. Ya. Billahi fi sabilil haq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.